kali ini kita akan menggulung pompa air. Jadi sebelum menggulung kita harus mengisinya dulu kertas. Jadi lubangnya itu adalah 24 alur, 24 got lubang, 24 alur, harus isi kertas. Jadi cara mengisi kertas itu ini harus dilipat. Kenapa ujung kertas ini harus dilipat? Agar supaya nantinya jika masuk kertasnya masuk seperti ini, dia tidak akan bisa keluar lagi, dia tidak akan bisa terdorong maju ataupun mundur. Jadi itu sebabnya kertasnya harus dilipat seperti ini. Ini kertas yang terakhir kita isi. Setelah kita mengisi kertas, kita ambil kawat. Jadi kawat yang digunakan itu adalah kawat 0,45. Jadi cara mengukurnya dengan menggunakan mikrometer, dalam mikrometer seperti ini. Jadi ukurannya adalah 0,45. Jadi penunjukannya adalah 0,50 karena tebal mel dari kawat tembaga ini 0,5. Jadi diameter kawatnya adalah 0,45. Ini untuk spoolnya atau kaunya, gumparan utamanya. Yang kedua adalah gumparan bantunya, ini untuk startnya. Jadi kawat yang dipakai untuk startnya itu adalah 0,35 kita ukur. Jadi penunjukannya adalah 0,40, sama emalnya 0,5. Jadi tembakannya adalah 0,35. jadi kawat ini adalah 0,35. jadi yang pertama kita gulung adalah gumparan utamanya. Jadi posisinya bebas, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa juga dibalik seperti ini, tergantung mana yang kita sukai. Asalkan jangan terbalik seperti ini, karena untuk keluar kabelnya di sebelah sini. Diusahakan jangan terbalik menggulungnya seperti ini. Usahakan permulaan menggulung itu di tempat keluar kabelnya nanti untuk penyambungan. Kemudian kita buatkan mal. Malnya itu terbuat dari kardus seperti ini. Jadi ini adalah malnya. Kita buatkan mal. Jadi kayu kosongnya itu adalah 04 seperti ini. Jadi kita ambil kawat. Jadi cara membuat malnya seperti ini, masukkan kawatnya, mengukur. Jadi kosongnya adalah 04, 1, 2, 3, 4. Dikatakan 04 karena yang dilingkari oleh kawat ini 4 lubang. Jadi di dalam lingkaran ini adalah 4 lubang. Jadi mulai dari sini, yang di dalamnya itu adalah 4, 1, 2, 3, 4. Jadi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi masuknya kabel dan keluarnya kawat ini adalah 1 ke 6. Jadi di dalamnya itu adalah 4 alur. Jadi dinamakan 04. 1, 2, 3, 4. Kita buat malnya. Jadi malnya seperti ini. Setelah kita buat malnya pertama, ini adalah mal pertama. Kita ambilkan kardus. Ini adalah kardus. Kita sesuaikan dengan diameter kawat ini dengan kardus yang kita buat. Berhubung karena kardusnya sudah saya buat, ya. Jadi malnya itu ada 8. 4 untuk gumparan utamanya dan 4 untuk
kumparan bantunya. Ini adalah malnya. Jadi malnya itu berjumlah 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dimana 4 untuk gulungan startnya. Ini untuk gulungan start 1, ini 2, 3, 4. Bukan ini. Nah, ini dia 4. Jadi 4 mal untuk gulungan start. Kita bisa dulu. Yang 4 mal untuk gulungan utamanya, kumparan utamanya. Ini yang kita gunakan pertama adalah 4 ini. Kemudian kita harus, sebelum kita mulai menggulung, kita harus mengisi dulu kertas seperti ini. Ini berfungsi untuk memudahkan kawat masuk dan agar supaya kawatnya tidak lecet-lecet atau tidak tergores, karena jika tergores itu bisa berakibat fatal, bisa mengakibatkan gulungan kita terbakar seperti ini. Jadi kertas untuk memudahkannya masuk itu ada 4 ya, 4 buah seperti ini. Jadi sama, pertama itu 04. Ini dari sini, dari sini 1, 2, 3, 4 ya, sini masuk di sini. Oke, sekarang kita mulai menggulung. Kita ambil mal pertama. Jadi ini adalah mal pertamanya. Jadi gulungan pertamanya itu sebanyak 46. Jadi sama dengan nomor urut pembalap kita, harus sih pembalap andalan saya. Pertama dalam 46. Jadi caranya itu seperti ini, kita putar ke kanan sebanyak 46. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 46. Jadi udah kita lepas. Jadi jumlah lilitannya banyak 46 ya. Jadi cara memasukkan gulungan ini dengan cara kita tipiskan bagian ujungnya. Jadi bagian ujungnya ini kita tipiskan agar mudah masuk. Di ini kita tipiskan agar gulungannya mudah masuk. Kita dorong. Jadi perlu diperhatikan pada saat menggulung itu ada yang dinamakan kepala. Ini adalah kepala permulaan masuknya, dan ini adalah ekor ujung gulungan. Jadi dalam gulungan itu ada pembentukan kutub yang dinamakan kutub utara dan kutub selatan.
itulah yang menyebabkan dinamo bisa berputar ya. Jadi kita pertama yang kita masukkan permulaannya sebelah kanan dan akhirnya sebelah kiri. Ini dinamakan gulungan N. Jadi kita masukkan gulungan N dari kanan ke kiri, kepalanya di kanan dan ekornya di kiri. Kita masukkan. Jadi cara memasukkannya itu kita masukkan secara perlahan seperti ini. Kedua, setelah sudah masuk ujungnya, kita pindah sebelah kanan lagi. Kita masukkan bagian yang lainnya, yang satunya lagi seperti ini. Masukkan. Coba kita tekan ujungnya. Setelah keduanya ujungnya masuk, kita bisa mendorongnya secara perlahan, secara bersamaan. Jadi gelap ya, jadi kita perlu menyalakan milling karena gelap, biar juga kita menggulung bisa lebih romantis. Oke, jadi lilinnya sudah nyala. Nah, ini untuk menambah cahaya, tujuannya untuk menambah pencahayaannya agar bisa lebih terang. Oke, kita lanjut. Jadi tinggal didorong karena kedua ujungnya sudah masuk, jadi kita tinggal mendorongnya secara perlahan. Dan perlu diperhatikan pada saat mendorong gulungan ini jangan sampai kertasnya bergeser, karena jika kertas ini bergeser, gulungan bisa kena besinya atau kerennya. Kita lanjut dorong. Setelah didorong seperti ini, kita sudah masuk, gulungannya sudah masuk, kita setel, kita rapikan seperti ini. Setelah yang pertama kita rapikan, jadi kumpalannya bisa kita balik. Jadi kawat yang ini juga jangan sampai kena besi, kita harus hati-hati. Jadi yang satunya juga kita setel agar gulungannya rapi dan tidak membuat kita nanti susah untuk mengikatnya. Setelah itu kita perlu melapisinya kertas mika ukuran 0,15. Jadi kertas ini bertujuan untuk melapisi antara gulungan utama dengan gulungan bantunya, kumparan utama dengan kumparan bantunya. Jadi kita lapisi dulu. Setelah kita lapisi, kita lanjut pada gulungan keduanya. Jadi masih gulungan N. Jadi gulungannya ini terdiri atas 4 baris ya, 4 baris. Jadi biasa dinamakan 04 isi 4. Jadi ini adalah isinya, ini adalah kosongnya. 04. Ya, 0 1 2 3 4 04. Dan isinya ada ini, dan juga 4 1 2 3 4. Jadi 04 isi 4 itu mewakili gulungan N. Gulungan N nya, jadi kita namakan gulungan N atau kutub utaranya. Sekarang kita lanjut gulungan keduanya, isi duanya, dengan mal yang berbeda. Ini tadi adalah mal pertama, sekarang kita gunakan mal kedua. Mal kedua itu jumlahnya 78 lingkar, mungkin 78, sebanyak 78.
jumlahnya sebanyak 78 lingkar. Kita lepas secara perlahan. Kita urut. Jadi cara memasukkannya sama dengan yang pertama. Jadi agar ini kawat untuk penghubungnya antara gulungan yang satu dengan gulungan yang lainnya, kita perlu setel dengan jarak antara kawat yang pertama kita masukkan yang kedua itu berjarak 1 lingkar. Ini 1 lingkar agar jika kita masuk tidak gulungannya tidak lebih, jadi gulungannya bisa rapi. Jadi sama, kita masukkan juga bagian kanan dulu, kita tipiskan gulungannya agar mudah masuk. Jadi yang kita masukkan dulu sebelah kanan, kita lihat, masukkan bagian kanannya dulu. Setelah masuk, kita berpindah bagian kita masukkan tadi bagian kiri ya, terus bagian kanan. Salah paham. Kita masukkan ujung yang kanannya. Setelah kedua ujungnya masuk, kita bisa mendorongnya. Setelah gulungannya masuk seperti ini, bisa kita rapikan seperti tadi. Akan merapikannya seperti itu ya. Kita rapikan, kita bentuk agar dia berbentuk oval. Jadi gulungannya usahakan jangan meruncing seperti ini, meruncing. Jadi kita perlu setel agar bentuknya oval. Tekan dengan menggunakan 2 jempol. Setelah itu kita keluarkan jembatannya. Kemudian kita beri lagi pelapis antara. Pelapis antara lagi. Jadi yang satunya kita lepas lagi jembatannya. Lapis kedua. Setelah itu kita lanjut dengan gulungan yang ketiga, isi yang ketiga. Jadi dengan mal yang berbeda lagi. Jadi ini adalah mal yang ketiga, jumlahnya juga berbeda. Jadi mal ketiga ini jumlahnya 115 lingkar. Jadi jumlahnya 115 lingkar. Kita buka. Jadi cara memasukkannya sama. Jadi kali ini isinya adalah isi full 115 lingkar. Langsung dituliskan.
masukkan di sini tipis, kemudian bagian kanannya lagi kita masukkan seperti ini. Jadi gulungan ketiga ini biasanya agak susah masuk karena memang jumlahnya lebih banyak. Jadi kita perlu menipiskannya lebih tipis dari gulungan pertama dan kedua. Nah, setelah masuk kita dorong, bisa mendorongnya seperti ini. Kita juga bisa merapikannya seperti gulungan pertama dan kedua tadi. Yaitu kita balik, kita rapikan bagian yang satunya. Jadi karena gulungan ketiga ini ya isi full, kertas yang kita pakai kertas film. Ini namanya kertas film. Jadi gulungan ketiga langsung kita tutup karena sudah tidak ada gulungan di atasnya, kita bisa menutupnya seperti ini. Ini sebelahnya lagi. Sebelahnya kita lepas. Kita juga langsung menutupnya karena gulungannya sudah isi full, jadi sudah tidak ada lagi di atasnya untuk gulungan yang ketiga ini. Beda dengan gulungan pertama dan kedua, nanti masih ada di atasnya gulungan startnya. Kalau yang ketiga dan keempat itu sudah tidak ada di atasnya. Kita langsung menutupnya saja. Memang gulungan ketiga juga agak sempit ya, atasnya juga agak susah masuk. Jadi jika terjadi seperti ini, kita bisa memasang kembali jembatannya. Jembatannya kita bisa pasang kembali, kemudian kita mendorong gulungannya turun. Kita masukkan atasnya. Oke, gulungan ketiga agak susah masuk ya. Itu kita mulai dengan gulungan yang keempat, gulungan yang terakhir dari gulungan EN nya. Jadi yang kita gunakan adalah mal yang berbeda, tentunya mal yang lebih besar.
jadi dengan jumlah yang sama 115. Oke. Jadi sama dengan gulungan ketiga, jumlahnya sebanyak 115. Jadi masih dengan gulungan N. Jadi kita perlu ini tekannya seperti ini agar mudah masuk. Ini gulungan terakhir dari gulungan N, keempat sama 10. Kita balik berapanya, lepas jembatannya dan kita beri kertas lagi karena sudah isi full. Kita tutup karena gulungannya sudah isi full. Begitu juga dia yang sebelahnya. Setelah itu karena sudah cukup 04 isi 4, jadi kerannya atasnya kita balik. Sekarang kita menggulung gulungan bagian S-nya, jadi bagian kutub selatannya kita gulung. Jadi sama dengan tadi, kosongnya adalah 04 isi 4, 1 2 3 4 jadi di sini. Jadi kita mulai dari mal yang pertama, tapi kali ini gulungnya ada gulungan S, tapi cara menggulungnya sama, cuma nanti cara masuknya beda. Jadi sebanyak 46. Jadi gulungnya sebanyak 46 lingkar. Jadi gulungannya kita balik, jadi tidak lagi kepalanya dari kanan dan ekornya ke kiri, atau awalnya di kiri, ekornya di kanan, tapi kita balik, masukannya itu dari sebelah kanan. Jadi ini kepalanya kita balik, gulungannya kita balik. Jadi gulungan tadi kita menggulung gulungan N, posisinya seperti ini,
Sekarang kita balik, ini gulungan ini kita balik seperti ini. Jadi gulungannya berubah menjadi gulungan S. Jadi masukannya mulai dari kanan dan keluarannya di kiri. Ini adalah keluarannya, ini adalah masukannya. Ini dinamakan gulungan S. Jadi kutub selatannya. Cara memasukkan sama, kita tipiskan ujungnya. Kita masukkan dulu bagian kiri, kemudian bagian kanannya. Setelah kedua ujungnya masuk, kita bisa mendorongnya dengan pelan sampai kawatnya lecet seperti ini. Oke, kemudian kita beri lagi kertas pembatas seperti ini. Ya, karena kawatnya ada lebih seperti ini. Jadi kawatnya ada yang lebih seperti ini, jadi kita bisa mengaturnya dengan cara mendorongnya ke kiri. Ini kita kawatnya kita putar ke kiri, diputar dari kanan, putar ke kiri seperti ini, putar seperti ini, putar terus sampai seri NS-nya ini kawatnya pendek. Kita bisa mengaturnya. Oke, karena serinya sudah tidak panjang, kita atur posisi kawatnya. Setelah itu kita mulai pada gulungan kedua lagi yang sebanyak 48 lingkar. Ini kita menggunakan mal kedua sebanyak 78 lingkar. Satu, jadi jumlahnya 78 lingkar. Ini masih sama, kepalanya dari kanan ke kiri masih gulungan S. Jadi gulungan S terdiri atas 4 isi, 4 isi juga sama dengan gulungan N, terdiri atas 4 isinya agar gulungannya seimbang ya. Itu sudah ketetapannya 04 isi 4. Kemudian kita isi lagi kertas untuk pembatasnya. Kita atur lagi. Jadi kita sampai pada gulungan ketiga yang jumlahnya sebanyak 115, jadi sama pada gulungan N, jumlahnya juga 115 lingkar dengan mal yang sama. Ini mal yang ketiga, ini adalah mal yang ketiga, jadi jumlahnya 115 lingkar.
115 lingkar ya, pas. Ini sama gulungan S. Kita perlu menipiskannya karena gulungan ketiga biasanya susah masuk karena gulungannya lumayan banyak, 115. Kita perlu menipiskannya lebih tipis daripada sebelumnya. Seperti ini, kita atur tipis seperti ini agar mudah masuk pada lubang alurnya. Ini cara memasukkan gulungan ketiga. Kita buka ujung batangnya seperti ini, kita dorong masuk ujungnya. Nah, setelah ujungnya yang masuk, kita pindah pada gulungan bagian yang sebelah kanannya dengan membuat gulungannya tipis, terus mendorongnya masuk ke lubang. Setelah kedua ujungnya masuk, kita bisa mendorongnya bersamaan secara perlahan, bisa juga dengan satu persatu, agar asalkan gulungannya seimbang ya, seperti ini. Oke, gulungannya sudah masuk, tinggal kita rapikan dengan menggunakan dua jempol kita balik juga untuk merapikan bagian sebelahnya. Jadi punya kita rapikan memang agar nanti pada saat mengikat kita tidak perlu lagi mengaturnya. Seperti ini. Jadi gulungan ketiga ini adalah gulungan yang sudah full. Jadi kita memasukkan kertas yang warna putih untuk menghalangi gulungannya keluar. Ya. Kita masukkan habisnya. Seperti ini adalah gulungan